Welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang operasi kolonoskopi. Mungkin kalau untuk dunia kedokteran bedah segala macam, mungkin tahu kolonoskopi itu seperti apa. Kalau untuk orang awam yang belum tahu apa sih operasi kolonoskopi, coba aku jelaskan sedikit ya. Ini tentang pengalaman yang saya alami kayak gitu. Jadi tahun 2019 itu kan saya mengalami yang namanya panas. Badan saya itu panas. Terus saya dirawat di puskesmas. Nah, terus waktu itu saya dikasih obat dari puskesmas gitu kan. Nah, tetapi waktu saya di puskesmas itu saya nggak bisa berak sama sekali. Karena saya itu orangnya itu kalau misalkan mau BAB gitu, mau BAB gitu. Ah, itu nggak sembarang tempat saya bisa BAB gitu. Saya lagi dulu kamar mandinya kayak apa, bersih atau enggak gitu. Jadi saya buat BAB itu rasanya itu nggak bisa gitu. Yang mungkin yang kedua juga karena saya konsumsi obat terus menerus gitu. Pagi siang malam gitu. Yang keduanya aku rebahan terus, rebahan, rebahan dan rebahan gitu. Dan saya untuk BAB itu susah banget gitu. Sampai saya 3 hari di puskesmas itu saya nggak BAB sama sekali. Oke. Setelah saya pulang ke rumah, saya mencoba BAB gitu. Kayaknya lega banget karena toiletnya udah toilet di rumah, kayaknya buat BAB itu gampang banget kali ya. Nah, saya buat coba BAB. Tetapi nggak keluar, tetapi yang ada timbul rasa sakit. Tiba-tiba ada benjolan keluar, tiba-tiba ada benjolan keluar. Tet 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 tet. Kayak gitu. Awalnya sih kayak benjolan-benjolan sedikit gitu kan lah ya. Karena saya mungkin 3 hari nahan nggak BAB gitu. Nah, setelah benjolan itu keluar selama 3 hari ini, saya mencoba kayak yaudah nanti mungkin siangnya saya bisa BAB atau enggak malamnya gitu. Pas saya mau BAB nggak bisa lagi. Pas BAB nggak bisa lagi sampai 4 hari 5 hari. Dan alhasil itu tuh benjolan itu semakin hari semakin membesar. Oh my god, itu semakin membesar. Dan itu tuh saya timbul rasa sakit sekali. Saya datang lagi ke puskesmas gitu menanyakan kenapa saya tidak bisa BAB. Apa karena efek obat saya yang saya minum atau bagaimana seperti itu. Nah, dia menyarankan untuk apa namanya makan makanan kayak buah-buahan lah ya, buah-buahan kayak buah pepaya, kemudian saya pisang saya makan kayak gitu, kemudian banyak minum. Saya sudah lakukan kayak gitu, cuman tetap aja nggak bisa BAB. Terus dari puskesmas langsung kasih obat biar saya BAB gitu. Nah, itu lama kelamaan saya minum obat nih ya, udah saya minum obat dari puskesmas tadi, lama kelamaan kok ini tambah membesar dan ini sakit banget. Buat duduk itu sakit banget sampai ke ubun-ubun. Itu sakit banget. Sampai saya duduk aja nahan begini. Itu sakit banget gitu. Pengen itu kayak rebahan terus. Makan pun nggak bisa istilahnya kayak duduk. Harus sambil rebahan karena saya nggak bisa mangku pantat saya ini kan karena ada benjolan tadi gitu. Nah, setelah itu lama kelamaan ini membesar. Ini membesar banget, ini membesar banget kayak gitu. Membesar itu nggak membesar banget banget ya, mungkin kalau misalkan ini misalkan pantat begini ya kan, ini pantat begini misalkan. Nah, dia itu tumbuh di sini, di area sini ke sini, nah ke sini. Ini kurang lebih panjangnya seperti ini dan dia menggelembung lama kelamaan gitu. Dan menggelembung itu pas menggelembungnya itu sakit banget. Nauzubillah min dzalik, itu sakit banget, itu sakit banget. Sampai sampai bener-bener saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, rebahan aja, mau berak pun nggak bisa. Sampai titik itu saya belum bisa berak, berarti kurang lebih 6 harian lah ya. Nah, setelah itu saya ceritanya mencoba tuh ke kamar mandi karena saya pengen pipis. Nah, setelah saya pengen pipis gitu kan, pipis otomatis kan saya kan nahan tek gitu selesainya kan ya. Nah, otomatis yang benjolan ini kan ke dalam tek gitu kan ya. Nah, pas dia ke dalam kayak gitu tiba-tiba itu karena dia udah saking matang banget ya, pecah tar gitu. Dan itu keluarnya nanah banget, nanah bener-bener nanah. Kayak istilahnya itu kayak kita muncratin nanah gitu, tas gitu, banyak banget gitu. Nah, itu kaget banget. Itu pas aku cium kayak gini, karena aku penasaran kan ya. Jadi itu baunya nauzubillah min dzalik, itu busuk banget. Itu busuk banget karena pengendapan nanah. Nah, akhirnya di situ aku bisa berak. Aku bisa kencing seperti biasa, BAB lah ya. Aku bisa. Terus akhirnya
aku tuh konsul lagi ke puskesmas gitu, bahwa benjolan saya ini itu sudah pecah gitu. Benjolan saya sudah pecah kayak gitu. Terus dia ngasih obat anti nyeri gitu. Nah setelah itu kok benjolannya itu masih ada gitu, benjolannya masih ada, tetapi rasa sakit itu masih enggak, rasa sakit itu udah nggak ada, benjolannya itu ada, tetap tumbuh. Aku pikir kalau misalkan udah selesai pecah kan berarti otomatis kan dia apa namanya, nggak ngelembung dong, kayak misalkan kayak kamu kebakar nih, kayak kebakar tiba-tiba kan ada ngelembung kan, tiba-tiba mau ngelembung. Kalau misalkan dia udah pecah otomatis dia itu sudah tidak mengembung lagi. Kalau model saya yang di pantat ini, yang gelembung ini, dia itu apa namanya, dia tetap bergelembung, gitu, tetap bergelembung. Saya bingung nih gini, karena saya ngerasa ngeganjel gitu di mata saya, ada yang ngelembung gitu, ada yang ngelembung. Terus saya minta kerujukan ke RSUD di tempat saya tinggal gitu. Tadinya saya puskesmas ke RSUD, kemudian saya rujuk ke situ, saya minta obat, saya dikasih obat aja. Terus saya bilang sama dokternya, karena dia dokter dalam ya, penyakit dalam. Dia bilang apa namanya, gimana apa namanya, saya kasih obat aja gitu untuk penawar gitu, untuk menawar biar rasa nyeri nggak ada, kemudian nanahnya berhenti gitu. Oke lah, dikasih, dibekali obat gitu. Setelah obat itu habis selama 3 hari, gelembung itu masih ada, dan pecah terus, pecah terus, tapi rasa sakit itu udah tidak ada. Tapi itu mengganggu banget, karena apa, dia itu selalu nembus ke celana dalam saya sama celana saya gitu kan. Nah akhirnya saya datang lagi ke RSUD. Sebelum ke RSUD saya ke rujukan lagi. Biasa kalau misalkan dari daerah, dari puskesmas ke RSUD itu kan rujukan kan. Nah saya minta rujukan dari RSUD. Setelah dari RSUD saya minta rujukan, uh, saya mau ke RSU yang ada di Semarang, yaitu RSU Karyadi, yaitu kelas A. Oke. Terus dia buatin surat rujukan. Pas saya ke sana, saya langsung daftar ke bagian reception lah ya, untuk langsung daftar ke sana. Terus tujuannya apa, saya mau operasi gitu, terus saya langsung diarahin ke apa namanya, dokter yang menanganin operasi ini gitu. Namanya dokter siapa, saya ketemu di sana. Terus dia bilang awalnya kenapa, kemudian tiba-tiba timbul seperti ini gitu. Nah, namanya ini penyakit, namanya fistula. Dia bilang ini namanya penyakit fistula gitu, yang istilahnya itu terjadi pada siapapun gitu, pada perempuan maupun laki-laki kayak gitu. Dan ini apa namanya, dia karena misalkan kita itu nahan yang namanya BAB, kemudian kita lagi perjalanan jauh, kita nahan BAB kayak gitu, akhirnya penyumbatan nanah di dalam kayak gitu. Akhirnya saya ke sana ketemu sama dokter untuk operasi. Dia bilang oke, saya mau operasi kamu, kemudian saya jadwalin kamu buat operasi. Saya senang banget sih gitu, dokternya itu welcome banget. Dokternya welcome banget. Terus akhirnya dia itu mencoba megang megang punya saya, apa namanya itu, benjolannya. Dia pencet begini, tapi nggak ada rasa sakit sama sekali. Langsung lah keluar nanah, nembus ke dalaman saya lagi, ke celana saya lagi. Otomatis saya kan agak malu ya, tapi dia itu nggak risih, dia langsung ngelap. Setelah itu saya diarahin ke bagian anestesi. Saya didaftarin ke anestesi untuk operasi seperti itu. Nah setelah ke anestesi didaftarin gitu, dia bilang hari Rebo ada operasi ya mas ya, seperti itu. Terus saya dibekelin ada 2 macam obat pencahar sama apa gitu kan ya, aku lupa sekali sih. Nah ada 2 obat gitu, yang satu nanti buat sebelum operasi kamu puasa dulu, jadi minum air putih malamnya sampai paginya gitu. Satunya lagi untuk yang buat berak-berak terus gitu, BAB terus lah ya, sorry bahasanya agak kasar. Nah setelah itu saya bawa bekal lah dari Semarang ke rumah gitu kan ya. Saya naik kereta karena saya tinggal di daerah Pekalongan gitu. Nah oke, saya datang ke sana, saya pulang ke rumah. Saya pulang sampai rumah biasa maghrib, karena saya ngambil kereta sekitar jam 3-an kan ya, jam 3 jam 4 gitu, sampai rumah sekitar jam 5-an gitu. Belum dari stasiun ke rumah saya kurang lebih setengah jaman gitu, kurang lebih maghrib. Terus sebelum hari Rabu, berarti malam Rabunya saya puasa minum obat pencahar ini
yang ada dua. Yang untuk apa namanya obat mencret-mencretnya satu, kemudian yang satunya dicampurin ke air minum, yaitu untuk apa namanya untuk buat puasa gitu. Karena saya terakhir minum puasa itu apa namanya jam 7 malam, saya terakhir minum air putih gitu sampai menjelang operasi. Jadi saya hanya minum air putih saja gitu. Oke, saya lakukan itu, jadi nggak makan malam, ya kan. Sampai pagi pun saya nggak sarapan, saya berangkat lagi ke RSU yang ada di Semarang Karyadi. Saya naik kereta lagi. Dari rumah saya bawa motor sampai ke stasiun Pekalongan, kemudian saya ke RSU Karyadi. Oke, saya ke sana sendiri. Waktu itu saya ditemani kakak saya. Karena dibilang kalau misalkan nanti operasi harus bawa keluarga, saudara ataupun teman gitu. Takutnya kalau misalkan setelah kamu operasi, takutnya kamu sempoyongan nanti pas jalan pulangnya gitu. Nah, it's okay. Saya datang ke sana sama kakak saya beli tiket yang jam 7 pagi ya kan. Itu 45.000. Nah, 2019 itu emang Pekalongan ke Semarang emang harganya segitu ya. 45 apa 55 saya lupa. Gitu. Berdua gitu saya datang ke sana, langsung ke pendaftaran gitu. Ternyata di sana udah didaftarin di Senen gitu. Jadi saya tidak perlu mendaftarkan diri gitu sama perawatnya sendiri, karena perawatnya baik banget, welcome banget perawatnya, welcome banget, kemudian dokternya juga apalagi itu welcome banget gitu. Terus pas nyampe sana langsung saya diarahin ke ruang operasi. Harusnya schedule saya itu jam 10 pagi, saya nyampe Karyadi itu sekitar jam 9 pagi ya kan. Otomatis saya ada spare waktu dong 1 jam gitu. Ternyata nama saya nggak dipanggil-panggil nih sampai jam 3 sore gitu. Terus apa namanya saya nanya gitu, ternyata untuk antrean saya itu jam 3 sore gitu. Saya pikir pas waktu hari Seninnya dikasih tahu itu jam 10 pagi gitu kan ya. Makanya saya berangkat keretanya itu pagi gitu. Saya nunggu seharian gitu. Saya nahan puasa dari malam, pagi, siang. Itu tuh saya nggak makan sama sekali. Saya hanya minum air putih saja. Oke. Jam 3 pagi hampir setengah 4 mau jam 4 ya. Terus saya dipanggil buat ke ruangan operasi. Itu sekali-kalinya dan itu baru pertama kali saya yang namanya operasi. Itu bener-bener kayak saya kan belum pernah ngerasain operasi ya. Bener gak sih operasi kayak gini gitu. Oke, saya coba dan coba gitu kan ya. Bismillah ya, Bismillah gitu. Saya takut. Nah, udah selesai seperti itu, langsung diarahin ke ruangan operasi. Oke, setelah saya buka baju semuanya, saya dikasih ganti baju gitu untuk operasi ya kan. Cukup kayak kimono kan ya, kalau kimono tau kan, kayak kimono handuk-handuk di hotel gitu, cuman diikat kayak gini doang. Nah, akhirnya saya dibaringkan ke apa namanya sama perawat di situ di ruang tunggu di IGD apa ICU namanya aku lupa deh. Nah, terus langsung saya di apa namanya diambil darahnya dulu, setelah itu langsung dia bilang masukin anestesi gitu kan ya, masukin anestesi gitu. Nah, aku pikir anestesi itu seperti apa gitu kan, ternyata kan dibius gitu kan ya. Lama kelamaan saya belum ngerasain yang namanya kayak ngantuk. Tiba-tiba saya pas datang digeret itu keranjang saya, tempat tidur saya, ke ruangan operasi. Itu saya lihat ruangan operasi baru pertama kali, dan itu banyak alat-alat yang gede-gede yang mungkin kalau misalnya kita ngeliat sinetron itu kayak sinetron itu benar-benar nyata banget. Nah, di situ saya udah ditempel-tempelin yang di sini nih, ditempel-tempelin yang ini tugasnya itu tempel-tempelin kabel, stiker gitu kan ya. Yang ini nanti tuh kayak detak jantung kita yang ada muncul di layar kita gitu, layar televisi kita ngelihat gitu. Jadi di situ tuh kita bisa ngelihat sebelum dioperasi itu, kayak kita kan kalau misalkan masih hidup kan kayak gini kan ya, detak jantung masih gini. Kecuali kalau misalkan udah nggak ada gitu usianya, umurnya, itu gini set gini, itu benar nyata banget dan gue alamin baru pertama kali. Oke, dari situlah lama kelamaan saya kok ngerasa kayak tidur lelap banget. Itu lelap banget tidur, nggak tahu tidur berapa jam. Tiba-tiba itu udah selesai aja. Setelah 2 jam, hampir 3 jam, saya udah di ruang tunggu tiba-tiba. Saya nggak merasakan operasi sama sekali. Oh my god, ini sudah selesai gitu di operasi gitu kan ya. Uh, saya kaget banget gitu. Pas saya sadar buka mata. Setelah 3 jam itu saya buka mata, langsung perawat nambarin saya, gimana
udah ngerasain akan bagaimana gitu kan. Saya bilang sebentar ya mas gitu kan, ya perawatnya kan mas gitu. Saya masih ngerasa keliangan nih kepala, keliangan banget gitu, keliangan banget, tapi gue nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ngerasain apa-apa setelah dioperasi gitu. Gue mau pegang pantat gue nih, nauzubillah min dzalik ya, gue mau pegang tapi gue takut lah soalnya kan habis operasi gitu kan ya. Dan apa namanya, gue nggak berani gitu, gue megang gitu. Akhirnya gue udah sadar selesai sadar gitu, memberanikan jalan gitu kan ya, copot semua alat, copot sama perawatnya, terus saya ganti ke ruang baju saya ganti seperti biasa, saya jalannya masih sempoyongan. Datanglah saya ke reception gitu, dia bilang begini, mas nanti ada kontrol masih ya 1 minggu lagi, berarti kalau ini hari Rabu berarti Rabu depan gitu. Nah, Rabu depan kesini nanti ketemu dokter Erik. Oh iya, namanya dokter Erik, saya lupa. Hello dokter Erik. Nah setelah itu nanti ketemu dokter Erik gitu untuk konsul gitu. Nah karena saya udah bosen banget nih, setiap hari saya bolak-balik ke Karyadi gitu kan ya, setiap hari saya bolak-balik karena saya sakit ini gitu kan. Saya kan tersendat nih kerjaan saya, mana saya nggak ada kerjaan pula gitu kan ya, saya nggak ada penghasilan, saya bolak-balik Karyadi otomatis kan butuh uang gitu kan ya. uh, disuruh kontrol 7 hari setelah operasi, saya itu nggak datang, gitu, saya nggak datang. Tetapi apa namanya, uh, dia dia disuruh datang Rebo berikutnya gitu kan ya, minggu depan gitu. Setelah saya pulang saya masih sempoyongan, dan sama kakak saya itu dituntun gitu, tuntun sampai ke depan, kita naik grabcar sampai stasiun gitu. Nah saya mikir, aduh saya mau kontrol gimana ya, bolak-balik karya di jauh juga nih, buang-buang ongkos gitu kan ya. Terus setelah itu saya udah gak ngerasa sakit apa-apa, tetap masih ada benjolannya tetap gitu. Jadi saya kencing pun, saya berak pun masih yang namanya pecah-pecah sendiri itu masih gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi kerja di luar kota gitu. Saya balik lagi ke luar kota gitu. Tetapi benjolan itu nggak ngurangin sama sekali, tetap ada benjolannya. Tetapi dia itu pecah sendiri, tapi sudah tidak ada rasa sakit sama sekali gitu. Nah setelah saya sampai ke Jakarta gitu, karena kan saya merantaunya di Jakarta ya kan. Setelah saya sampai di Jakarta, saya di kos-kosan gitu kan ya, benjolan itu masih ada gitu. Saya mau ngeluh kemana ya, karena mungkin harusnya saya datang ke apa namanya untuk kontrol, tapi saya datang nggak kontrol gitu, saya nggak datang buat kontrol. Akhirnya ya udahlah, saya mencoba di Jakarta gitu. Setelah saya di sana bekerja ya kan, saya bekerja, lama kelamaan itu sudah tidak ada lagi benjolan itu, dan dia rata. Misalkan dia, mohon maaf ini pantat seperti ini gitu kan ya, yang tadi ini benjolan begini, dia itu sekarang rata begini. Oh my god, ini hebat banget sih untuk kolonoskopi ya. Nah untuk kalian yang belum merasakan kolonoskopi gitu, jika kalian misalkan ada keluhan seperti saya, ini namanya fistula ya. Kalau untuk laki-laki namanya fistula, perempuan juga sama namanya fistula. Ini penyakit tahulah kamu. Apa namanya? Ini bisa hilang jika kalian melakukan operasi namanya kolonoskopi. Kalian jangan takut, jangan risih, jangan malu. Konsul saja sama petugas kesehatan kalian dimanapun Anda berada. Kalian datang ke puskesmas, kalian kemudian minta rujukan ke RSUD minta rujukan ke RSU. Karena saya orangnya berani banget untuk minta rujukan gitu, karena saya untuk kesembuhan saya sendiri gitu. Nah alhamdulillah sekarang saya sehat. Kemudian kolonoskopi, berkat kolonoskopi saya sembuh. Kemudian fistula saya sembuh. Sampai sekarang sudah tidak ada yang namanya keluar nanah lagi, sudah tidak muncul benjolan lagi. Oh my god, thank you sudah menonton. Jangan lupa untuk like video saya, kemudian subscribe dan komen. Thank you, bye bye. Akan saya review lagi berita-berita selanjutnya dari saya. Thank you, bye.